Nah, sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini berhubungan dengan ekuivalensi juga. Sederhanakan soal berikut dengan hukum ekuivalensi ya. Oke, di sini saya ingin pakai hukum double negation ya. Jadi perkalian negation. Perkalian negasi, negasi kali negasi berarti kan P ya, ini negasi P, negasi kali negasi. Kemudian negasi kali konjungsi itu jadi disjungsi, negasi kali ki jadi negasi ki. Kemudian di sini tetap kita tuliskan lagi. Oke, di sini kita ada menemukan ada yang bisa di substitusikan ya, substitusikan dimana nanti ini sama aja kayak kita A dikali B tambah A dikali C, itu kan sebenarnya bisa aja kayak gini ya penambahannya. Ini juga bisa ditulis ini dan ini bisa bolak-balik gitu. Nah, di sini saya ingin menuliskan P-nya. Nah, yang kita tuliskan itu yang pertama yang menjadi perkalian di sini itu adalah disjungsinya. Kemudian kita kalikan atau kita sederhanakan dengan minus ki atau negasi ki konjungsi ki. Oke. Dari soal tadi, ketika kita ditemukan atau disuguhkan dengan negasi ki dan ki ya, kita coba misalkan bahwasanya ki-nya itu adalah true. Jika ki-nya adalah true, maka negasi ki-nya adalah false. Ketika true dan false itu ketemu di konjungsi, itu hasilnya pasti akan false. Begitupun juga kalau ki-nya adalah false, negasi ki-nya adalah true. Ketika dia dikonjungsikan, itu akan menghasilkan false. Jadi persamaan ini itu otomatis menjadi false. P atau false, P atau false, P atau false itu akan tergantung dengan nilai P-nya nih teman-teman. Jadi ibarat kata P-nya adalah false, false ketemu false tapi di atau, itu pastikan false. Tapi false ketemu true di atau, berarti hasilnya true. Berarti hasil ini atau persamaan ini itu akan bergantung pada nilai P-nya nih teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke soal yang keempat, dimana soal yang keempat ini kita agak rumit karena kita udah main ke biimplikasi. Nah, untuk menjawab soal biimplikasi, kita coba menggunakan beberapa hukum biimplikasi dan implikasi ya nanti, dan kontraposisi juga. Untuk menjawab soal ini, kita perlu mendefinisikan bahwasanya satu pernyataan yang ini, P implikasi Q, itu akan kita definisikan sebagai P untuk masuk ke pernyataan yang ini. Jadi ibarat kata ininya adalah P implikasi Q adalah, atau P implikasi Q adalah P ya, variabel P untuk masuk ke sini. Jadi nanti penjabarannya itu menjadi P implikasi Q, ini baru P yang pertama ini ya. Kemudian implikasi dari Q yang ini berarti negasi Q, kemudian itu ada konjungsi dari P, dari Q-nya ini. Implikasi ke P. Oke, dari sini kita masuk ke yang kedua. Dan yang kedua itu kita akan menggunakan persamaan yang ini nih teman-teman. Jika P implikasi Q itu sama dengan negasi P disjungsi dari Q gitu. Yang akan kita gunakan yaitu sistem yang ini ya,
kita akan coba pecah lagi. Bayangkan ini adalah P, bayangkan ini adalah Q. Dan bayangkan juga ini adalah P, bayangkan juga ini adalah Q. Oke, nanti persamaannya itu akan menjadi, kita akan masuk ke sini ya. Bayangkan ini adalah P. Jadi adalah negasi P Q itu akan atau negasi Q. Ini cukup harus teliti ya teman-teman. Negasi dari negasi Q, negasi P itu akan atau ini kita masuk ke Q ya. Saya sambil ngelihat ini ya teman-teman. Q-nya itu P implikasi dari Q. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan fungsi dari kontraposisinya nih. Mana yang akan kita gunakan kontraposisi nih BTW teman-teman. Yang akan kita gunakan kontraposisi yaitu variabel-variabel yang berhubungan dengan implikasi ini. Ini ya teman-teman, yang akan kita gunakan kontraposisi. Jadi ini itu sama aja kalau kita punya A implikasi B, itu akan kontraposisi dengan min B implikasi dari min A gitu. Jadi ini tuh bisa dibalik satu persatu gitu. Nah, yang akan kita kontraposisikan yaitu yang ini dan yang ini. Jadi coba saya tuliskan lagi, ini negasi kemudian jadi P ya, jadi P Q. Negasi ini juga P implikasi Q, P implikasi Q. Ini saya sambil lihat ini karena ini fungsinya sama seperti ini, jadi bisa dibalik satu persatu gitu. Oke, dari sini kelihatan nih teman-teman, ada persamaan antara variabel 1, 2, 3, dan 4. Oke, saya bayangin akan kayak saya misalkan bahwasannya hasilnya itu nanti akan P semua nih di sini. Hasil P implikasi Q itu akan menjadi P semua gitu. Berarti kita bisa sederhanakan menjadi negasi P atau P dan negasi P atau P gitu. Oke, di sini masuk ke, kalau sudah sampai sini sebenarnya sudah gampang, ini udah masuk ke hukum negation aja. Kalau ngomongin hukum negation, kita tinggal bayangin aja sih, P-nya itu adalah false. Kalau kita P-nya false, berarti negasi P-nya itu adalah true ya. Ketika negasi P false, ketika false ketemu true dan itu ada di atau ya, ini atau or, berarti hasilnya adalah benar atau salah, berarti true ya. Berarti di sini true. Ini juga pastinya true dong. True dan true. Oke, masuk ke true dan true akan menghasilkan true ya, teman-teman. Jadi soal yang keempat itu akan menghasilkan pernyataan true.
Oke, itu aja untuk pertemuan yang kelima di logika informatika. Cukup rumit, tapi sebenarnya bisa teman-teman kerjain. Jadi selama teman-teman melakukannya dengan teliti, pasti bisa mengerti celahnya nih. Itu aja, terima kasih. Kita akan kembali lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.